Halo guys, selamat malam. Mungkin ini pertama kali juga ya aku ngajar di kelas pada malam hari ini. Mungkin boleh kali ya kita perkenalan. Gimana nih guys kabarnya pada malam hari ini? Hai, ini karena kalian pakai usernya ini ya, merah biru, Lia, terus ada Alfi, Alia, Gisa, ada Ais juga, Regina. Ramai banget. Mungkin teman-teman juga bisa on cam. Bisa on cam juga nih bareng aku. Oke, mungkin sebelumnya kenalin teman-teman, nama aku Sasa, yang bakalan nemenin teman-teman di subtes pemahaman bacaan dan menulis. Jadi, aku harap teman-teman enjoy ya untuk kelas kita pada malam hari ini. Oke, by the way ini semuanya anak kelas 12. Apa ada yang gap year juga? Ada enggak nih? Kalau masih semuanya masih di bangku SMA kali ya? Ih, ada Regina Gepier. Semangat ya Regina, aku dulu juga Gepier tahu. Tapi nggak apa-apa kok kalau Gepier daripada, maksudnya nggak ada yang baik buruk juga. Semua tergantung kemauan teman-teman. Mungkin boleh langsung kita mulai, guys. Kalian udah pada semangat kan? Untuk kelas kita pada malam hari ini. Mari kita uh, kelas tuntas nih. Pemahaman bacaan dan menulis ini. Yeay, merah biru. Aduh, lucu banget namanya merah biru. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Let's go. Oke, nah layar aku kelihatan gak guys? Aman ya layar aku? Oke, aku harap aman ya. Oke, langsung kita mulai kali ya. Oke, pada kali ini Sorry, sebentar ya guys. sorry banget tiba-tiba kekat. Sorry ya, di sini juga lagi hujan. Mungkin aku langsung mulai. Padahal tadi aku udah semangat banget. Ya ampun, padahal kayaknya udah banyak ini ya, udah banyak ngomong. Sorry ya. Oke, nih langsung aku lanjut lagi. Jadi, mungkin lanjut ke slide-nya. Nah, di sini nih kalau teman-teman bisa lihat aku langsung nunjukin pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, di sini tuh ada nih dua kalimat dengan pola yang berbeda.
Pasti kayak ini. Aman nggak? Risma guys, sumpah ini sinyalnya sedih banget. Kalau sekarang udah aman gue guys, maaf ya. Iya, jaring aku bapuk banget. Oke, eh oke deh langsung lanjut deh. Nah teman-teman udah bisa lihat belum dari soal aku yang nomor 1 nih, kan ada nih, ada yang A sama yang B. Nah teman-teman tahu nggak pola yang A itu seperti apa, yang B itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak guys, polanya seperti apa? Ada yang tahu? Pola kalimatnya kalau yang tahu boleh tulis di kolom chat nih. Pola yang A tuh apa, yang B tuh apa? Atau kalian juga belum tahu nih guys, polanya apa? Secara kan dari kalimat ini yang A nih udah kelihatan nih. A dan B ini mana yang lebih logis secara penulisan struktur. Ayo, ada yang udah notice, sudah mulai baca-baca, udah mulai kelihatan, ya kan? Ayo, yang A nih mana nih yang SPOK, mana yang nggak SPOK? Ayo, mungkin yang on cam bisa juga on mic. Jadi kita lebih langsung gitu. Oke, Jisak bilang yang SPOK itu yang B, yang lain SPOK yang B. Merah biru juga bilang SPOK yang B. Yang lain mungkin Alia, ayo. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa takut salah. Salah kan berarti kita belajar. Kalau nggak belajar, berarti kan kita nggak tahu ya benar atau enggak. Jadi salah tentunya. Regina juga bilang B. SPOK itu yang B. Ini jangan-jangan nih ikut nih bilang SPOK yang B. Yang A emang ada yang lengkap banget nih. Ada yang bilang yang B ini subjek predikat keterangan. Cakep. Terus yang merah biru juga bilang sipaknya itu jadi subjek yang B. Cakep. Semuanya benar ya, semuanya benar. Kalau yang B ini benar kalau dia lengkap, logis, strukturnya benar, subjeknya ada, predikatnya ada, keterangannya ada. Jadi objeknya juga ada, siapanya. Jadi yang paling benar tuh yang B. Kenapa? Jadi mari kita lihat ya, teman-teman, kenapa yang B ini lebih oke daripada yang A. Oke. Nah nih, kalau teman-teman lihat ya, dari pola kalimat ini, kalau yang namanya subjek, predikat, objek, yang pasti kalau kita lihat dari segi kepenulisan, kenapa punya kalimat yang berbeda? Kalau ada nih si kata kepada, artinya kan ini apa? Ini kan kata depan kan? Nah, kalau dari struktur kalimat efektif tuh kalau ada kata depannya di depan, berarti kan dia kurang efektif. Nah, kalau kita bedah nih dari sini, kita lihat, ini tuh kan kata keterangan. Ini tuh keterangan, ini tuh kata depan, ya kan? Jadi ini tuh kata depan, terus tuh, bentar ya, terus tuh kalau yang Bapak Antoni sebagai apa? Bapak Antoni kan sebagai keterangan, karena kan ketika si suatu kalimat diawali dengan kata depan, maka kata selanjutnya itu bisa jadi dia sebagai keterangan. Karena di sini kepada Bapak Anton, dia kan enggak
secara langsung gitu. Jadi penulisannya tuh masih ada penggunaan kata depan. Sementara kalau kalimat efektif itu harus ada SPOK, benar ya guys? Harus ada jelas gitu. Dia punya kejelasan dari secara struktur, dia tuh harus jelas si subjek, dia tuh harus jelas si subjeknya kita tuh apa dan siapa. Dari sini kan ambigu ya kepada Pak Ahto. Secara penulisan kan dia terlihat ambigu ya, si Pak Anto ini. Sebenarnya sih kan Bapak Anto ini bisa kita bilang sebagai Bapak Anto di sini kan bisa kita beda nih, Bapak Anto ini sebagai objek. Yang jadi subjeknya siapa? Si kita yang mempersilahkan. Nah, persilahkan ini jadi apa? Jadi predikat, ya kan? Ini predikat nih. Ini tuh jadi objek. Ini subjek. Terus ini tuh yang jadi objek. Kenapa? Teman-teman tahu juga nggak? Kenapa si Bapak Anto ini yang jadi objek? Ada yang tahu nggak? Betul, Pak Anton sebagai objek. Kenapa Pak Antonnya sebagai objek? Karena si Pak Anton yang diberikan perlakuan. Siapa yang memberikan perlakuan? Si subjek. Subjeknya siapa? Kita. Subjeknya itu si kami. Gitu. Nah, secara struktur kan SPOK ini kita tahu ya, kalau subjek itu adalah yang memberikan perlakuan. Sementara objek itu adalah yang diberikan perlakuan. Nah, kalau kita lihat dari si Okay, sorry.
Jadi guys, seminimal-minimalnya pola kalimat tuh harus punya subjek dan predikat. Nah, dari sini kan kita lihat ya, kalau yang ini tuh ada kata depan, ada eh ada dia nih kalau langsung kepada bapak tuh jatuhnya keterangan, bukan jadi subjek. Si bapak anaknya nggak jadi subjek. Karena apa? Karena dia tuh diawali dengan kata depan. Kata depannya apa? Kepada gitu. Jadi kepada Bapak Antoni jatuhnya sebagai keterangan. Karena tadi si Bapak Antonya kita tambahin kata depan. Seperti itu. Jadi untuk kalimat efektif tuh teman-teman harus seminimal-minimalnya kalimatnya itu punya subjek dan predikat. Itu tuh udah paling basic lah kalau bahasa sekarang. Udah harus basic banget gitu. Nah, dari soal A dan B nih, teman-teman ada yang perlu tanyakan dulu nggak? Kenapa atau apa? Jelas nggak dari segi subjek dan predikatnya itu udah oke belum? Oke, oke ya. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 2 dari segi pola kalimat juga nih. Nah, nih teman-teman, ini tuh harusnya lebih jelas ya, mana subjek, predikat, dan objek. Nih, teman-teman harus bisa bedain nih. Mana yang dia berisi subjek, predikat, objek, A atau B. Ini harusnya lebih gampang sih ya. Jara, Gaisha. Oke, ada jawaban yang berbeda? Bener, semuanya bener. Regina bener. B, jawabannya B. Kenapa B? Di sini kan kita bisa lihat ya, kalau dari pola kalimat A ini dia memakan sayur kangkung. Siapa yang makan? Ya kan? Subjeknya siapa? Siapa yang makan? Dimakan angin. Kan nggak mungkin ya. Dari segini kalimatnya kan ambigu ya. Siapa yang makan sayur kangkung? Nah, kalau yang B ini kan kelihatan jelas nih. Kalau yang B ini kelihatan jelas kalau ternyata si kambing ini sebagai apa? Sebagai subjek, ya kan? Memakan ini sebagai apa? Sebagai predikat. Predikat itu tadi yang kita bilang, predikat itu adalah kata kerja. Dia ngapain? Makan. Makan apa? Makan sayur. Sayur ini sebagai apa? Objek. Karena apa? Karena objek ini adalah yang kita beri perlakuan, si sayur. Si sayur ini yang dimakan. Yang dimakan siapa? Yang dimakan kambing. Gitu. Jadi kalau dari segi penulisan kalimat efektif, teman-teman harus benar-benar paham apa yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu. Aman ya guys? Bener banget sih semuanya jawabannya. Bener, sebenarnya PBM ini susahnya di membaca ya, bacanya sangat banyak. Tapi kalau sebenarnya sih kalau kita lihat UTBK pasti soalnya nggak akan sesimpel ini sih ya pertanyaannya. Tapi setidaknya teman-teman tahu nih simpelnya si PBM ini kayak gimana, secara struktur tuh dia kayak gimana gitu. Nah ini tuh adalah pola kalimat. Si kalimat efektif ini harus seminimalnya punya pola kalimat yang berisi dan predikat gitu. Ya lah kalau sudah PBM-nya segampil ini kita nilainya 1000 semua sih. Ya kan guys. Oke. Aman ya guys. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 3 nih. Langsung kelihatan kan bedanya. Tadi di atas nih soalnya cuma seuprit dong. Setengah halaman. Yang ini, waduh, hampir full ini ya, selayar ya. Nah, oke, langsung kita ini eksekusi. Jadi di sini tuh langsung beberapa ke depan tuh kita membahas ya, yang kalimat efektif. Nah, di sini pertanyaan nih, kalimat manakah di bawah ini yang paling efektif dalam menyampaikan maksud tanpa mengandung redundansi atau ambiguitas? Dari sini udah ada yang bisa baca, udah ada yang langsung paham belum, udah tahu belum? Ada yang udah kayak langsung, ih jawabannya tuh dari aku lihat-lihat A, B, C tuh kayaknya B deh, kayaknya A deh langsung kebaca. Ada yang udah bisa belum? Kayak udah langsung bisa kedetek gitu dari pola kalimat. Ayo, ada yang bisa kedetek pola kalimatnya gimana?
Udah ada yang udah jawab nih. Dinara, cepet banget Dinara. Kamu sangat cepat sekali memahamkan pertanyaan. Ada jawaban lain selain Dinara? Mungkin dari Kezia Adel nih. Jawabannya apa nih Kezia? Udah mulai kebaca belum? Nah mungkin atau dari teman-teman juga belum paham apa arti dari redundansi. Sebenarnya di slide ini aku udah langsung spoil kan, kalau ini tuh lebih ke kalimat efektifnya tuh harus gimana gitu. Sebenarnya sih harusnya kelihatan ya. Yes, udah ada perbedaan jawaban ya guys. Sudah ada yang jawab E, sudah ada yang jawab A, sudah ada yang jawab D juga. Oh, belum tahu redundansi. Betul, redundansi itu pemborosan kata. Redundansi itu berulang-ulang diucapin. Atau enggak ganda lah, kita ulang-ulang terus gitu. Yes, berbeda banget ya Kak ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. D nih, D absen. D belum absen nih. Lengkap ya, cuma D doang nih, nggak ada yang beri D nih. Oke, karena jawabannya beragam ya guys. Langsung aja kita lihat ya ke soalnya kayak gimana. Nah, di sini kan ditanya nih, kalimat manakah yang paling efektif dalam menyampaikan maksud tanpa mengandung redundansi atau ambiguitas. Nah, kita bedah kali ya dari satu-satu dari yang A ini dulu. Nah, di A ini dibilang, dia telah membeli makanan yang banyak dan juga minuman yang banyak untuk pesta, serta dia mengundang banyak orang untuk datang ke pesta. Nah, dari kalimat ini terlalu banyak menggunakan kata banyak, ya guys. Pada notice lihat. Tadi yang memilih A mungkin masih buru-buru kali ya. Nah, di sini kan kelihatan ya, kalau dari pola kalimat yang ini, dia terlalu banyak menggunakan kata banyak. Nah, ini satu nih, kita udah lihat kalau yang banyak ini nih, menggunakan kata banyak ini, kita bisa lihat ya, banyaknya ada berapa nih? Ada 3 ya Kak ya. Ada 3 nih, kata yang banyak. Nah, ini guys yang dimaksud sama redundansi itu ini. Karena dia terlalu pemborosan kata. Dia tuh yang banyak. Kenapa nggak satu kali aja sebutnya yang banyak? Gitu. Oke, ini kita lihat ya. Kita bedah dulu satu-satu. Yang B. Nah, yang B ini kan untuk memastikan acara berjalan lancar, dia telah menyiapkan makanan, minuman, dan undangan dengan sangat teliti. Kalau secara sekilas, dia kalimatnya logis, jelas, dan secara penulisan dia juga udah benar. Kita lihat nih yang C. Yang C ini setelah mengundang banyak orang ke pesta, dia mempersiapkan makanan, minuman, dan segala keperluan yang diperlukan. Segala perlengkapan yang diperlukan untuk acara tersebut. Nah, ini kan udah dibilang ke pesta ya. Artinya ini kan pesta ini kan yang jadi acaranya. Tapi dia bilang lagi untuk acara tersebut. Jadi ada pengulangan kata. Atau ada yang namanya kata redundansi. Gitu. Nah, walaupun guys, ini tuh beda kata, tapi kan secara makna dia benar, dia sama. Pesta itulah acara mereka, gitu. Nah, sekarang nih yang D nih. Yang D, meskipun makanan dan minuman sudah disiapkan, dia harus memastikan semua tamu yang diundang datang tepat waktu. Nah, ini kan fokusnya udah beda ya guys. Kenapa beda? Nah, kalau dia udah punya kata, sudah menyiapkan, artinya tuh udah pasti, dia udah pasti dong semua tamunya datang, ya kan? Jadi secara fokus dia tuh sudah disiapkan dan memastikan nih fokusnya udah beda lagi. Jadi dia udah nggak satu alur nih mereka, udah nggak satu tujuan gitu. Terus juga meskipun, nah ini tuh kan termasuk ke konjugasi ya, konjugasi antar kalimat. Nah, itu kurang tepat. Meskipun itu kan itu berlawanan ya, karena itu ada perbedaan dari sebelumnya. Nah, itu kurang tepat kalau digunakan di kalimat ini gitu. Nah, kalau yang ini gimana Kak? Nah, kalau yang ini coba kita lihat. Karena banyaknya orang yang diundang ke pesta,
maka dia harus mempersiapkan makanan dan minuman yang cukup untuk mereka. Nah, ini ada dua konjugasi nih guys, yang karena sama yang maka. Nah, perlu teman-teman tahu juga kalau secara kepenulisan karena dan maka nih baiknya tidak digunakan dalam satu kalimat yang sama gitu. Karena uh, karena ini ketika kita gunakan itu ketika ada penyebabnya. Nah, itu kan karena apa, maka apa. Nah, itu kan dia kurang tepat ketika kita gunakan secara bersamaan. Seperti itu. Jadi guys, yang paling benar tuh adalah yang B. Karena secara kepenulisan, dia tuh sudah efektif. Kenapa sudah efektif? Karena penulisannya itu udah jelas, strukturnya jelas. Ya kan? Dia tidak ambiguitas, nggak berulang-ulang juga kita kita gunakan. Jadi yang paling efektif yang B. Ya teman-teman, tadi yang jawab yang B itu sudah benar sekali. Kamu bisa membaca kalimat. Kalau kayak gini kan kita harus beda satu-satu ya guys. Nah, kalau dari sini kalau kita lihat kalimatnya nih, tipsnya kalau kita lihat, oh kalimatnya ini udah berkali-kali nih dia ngomong, oh berarti dia kurang efektif. Karena apa? Karena kalimat yang efektif itu kalimat yang hemat. Kalimat yang tidak membutuhkan pemborosan kata. Kenapa? Yang namanya juga efektif berarti nggak boleh bertele-tele satu. Nggak boleh menggunakan kalimat yang jamak secara bersamaan. Seperti pesta dan acara. Ini kan satu kesatuan ya. Yang namanya pesta ya udah pesta aja, jangan acara. Gitu. Dari sini teman-teman udah oke. Okay? Nah, kalimat efektif juga tetap memperhatikan titik dan komanya. Tapi pada kesempatan kali ini kita lihat dulu kalimat hemat tuh kayak gimana. Nanti karena kan kita harus beda satu-satu ya, kalimat hemat tuh kayak gimana. Soalnya di PPBM ini kalimatnya tuh dia tuh nggak bilang mana sih kalimat berikut yang dia tidak ambiguitas. Jadi kita lihat tuh secara tujuan dia maunya apa, yang enggak ambigu kah, atau yang paling efektif tuh berarti dia enggak ambigu, kepenulisannya oke, dia baku, dia ada subjek dan predikat, jadi tetap balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi benar, kalau kalimat efektif tuh kita harus juga lihat juga dia pakai titik komanya gimana, dia baku nggak katanya, gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya apa. Nah, di penulisan kalimat efektif ini juga, kalau teman-teman lihat dari segi hemat kata paling tuh biasanya bentuknya paragraf nggak langsung kayak gini ya. Jadi nanti teman-teman harus lihat di bacaan ini mana yang tidak ambiguitas nih maksudnya, maknanya. Seperti itu guys. Aman guys? Sejauh ini? Nah, apa ada yang masih ditanyain dulu? Betul, Jamin, pacar Jamin, betul-betul. Nanya-nanya aja di chat ya, pacar Jamin. Jangan malu-malu. Oke, next ya, kita ke next slide ya guys. Oke, nah ini slide di sini soalnya udah mulai banyak nih, ya kan? Nah di sini topiknya dari kalimat efektif tuh kesejajaran dan logis. Kita lihat nih pertanyaan nomor 4. Manakah kalimat berikut ini yang termasuk kalimat efektif? Coba dilihat kalimat efektif nih. Udah spell nih di slide-nya. Kalau kalimat efektif tuh dari segi kesejajaran dan logisnya gimana? Dari sini kelihatan sih ya harusnya mana yang logis, mana yang enggak. Ya enggak guys? Itu kan udah langsung kayak pada bisa jawab. Iya, pacar Jamie bilang, sejauh ini aman ya. Soalnya udah langsung pada bisa, merah biru, ara. Iya, semuanya jawabnya B. Atau ada yang, iya jawabannya beda, mungkin jawabannya A. Nggak ada ya, aman ya. Betul, jadi bener guys, kenapa dia secara penulisan yang paling efektif itu yang B. Ada yang tahu?
Apa yang membedakan yang A sama yang B ini di mananya nih? Liah, bener banget Liah. Paralelismenya si afiksa dari kepenulisan ini bener banget. Karena dia tidak sejajar. Dia tuh nggak sepadan. Nggak sepadannya di mana, Kak? Nggak sepadannya tuh, kalau teman-teman lihat nih, kenapa dia bisa kita bilang nggak sepadan, dan yang lain, ya. Yang buku ini dibuat oleh badan usaha nih kan, badan usaha. Terus kalimat satu laginya tuh Gramedia menerbitkannya. Ini tuh ambigu nggak sih, guys? Buku ini dibuat oleh badan bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Ini tuh termasuk kalimat pasif, bener gak? Bener kan? Ini tuh termasuk kalimat pasif. Yang ini, kalau Gramedia yang menerbitkannya berarti dia aktif dong. Ya nggak? Ya kan? Berarti secara ke sejajaran si kalimatnya tuh, kesejajaran kalimat dan kelogisannya tuh nggak nyambung dong. Dia bertolak belakang dong. Sementara tadi kalimat yang efektif tuh yang logis, yang dia sejajar, sepadan. Ya kan? Oke. Paralelisme afiksasi itu apa? Kesejajaran imbuhan. Imbuhannya tuh sesama nggak dia pakai di, sama nggak dia pakai me. Kalau di kan dia pasif ya. Kalau me itu kan dia uh, aktif ya. Jadi itu secara kesejajaran si A dan B ini kelihatan. Jadi bertolak belakang. Nah, kenapa teman-teman bilang yang B ini bagus? Karena nih kalau kita lihat ya, kita langsung lihat aja deh kata kerjanya, ya kan? Ini dibuat ini kan pasif, guys. Ya kan? Dibuatnya pasif nih. Pasif, diterbitkan juga pasif. Jadi secara struktur dia benar. Dia sama gitu, dia sejajar. Dan secara logisme dari satu kepenulisan itu dia benar. Gimana? Nah, kalau kita baca langsung pun buku ini dibuat oleh badan usaha dan diterbitkan oleh Gramedia. Benar dong? Secara penulisan dibuat dan diterbitkan nih dia tuh pasif, sejajar, dia penulisan si imbuhannya tuh sama. Dia menggunakan uh, imbuhan di untuk kalimat pasif gitu. Bener, bener banget. Ara bener, ya bener. Itu kesejajaran kata, kesejajaran imbuhan. Jadi itu kita harus lihat ketika ada kata hubung dan nih, yang kalimat A diterbitkan sama dibuat harus sejajar. Kalau misal nih, bisa juga sih kita ganti ya. Jadi buku ini badan usaha membuat buku ini dan Gramedia yang menerbitkannya. Itu juga sejajar. Nah, karena apa? Kita sama-sama menggunakan kalimat aktif gitu. Oke? Oke ya. Pacar Jamin juga aman ya. Oke, aman sih. Karena dibantu sama Liah juga. Oke, next nih ke pertanyaan nomor 5. Nomor 5 ini udah mulai agak panjang ya Kak ya. Udah mulai ada paragraf nih. Nih, nomor 5 ya guys. Mungkin udah bisa ada yang jawabannya, ditahan dulu ya. Ntar kita langsung go jawabannya. Nah, di nomor 5 ini, itu ada paragraf. Nah, biasanya kalau di SNBT tuh, itu ada kayak ini tuh yang katakannya kalimat 1, 2, dan 3 dalam satu paragraf. Nah, dari pertanyaannya, kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 6 dan 7 dengan tetap mempertahankan informasi utama dan hubungan logis di antara keduanya? Sementara kalimat 6-nya tuh apa? Kalimat 6-nya tuh, hal tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda. Sementara kalimat 7-nya tuh oleh karena itu pentingnya untuk mengenalkan
tokoh-tokoh inspiratif kepada anak-anak. Nih ya, ada kalimat 6 dan 7. Gimana nih cara kita bisa menggabungin dua kalimat ini jadi efektif, logis, tanpa kita mengubah informasi utamanya. Itu udah masuk ke kelogisan dari si kalimat efektif. Ini sambil dibaca, masih baca ya teman-teman. Kita langsung kita baca juga yang A nih. Kisah-kisah tokoh inspiratif adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda, sehingga perlu dikenalkan kepada anak-anak. Apakah yang A nih sudah logis? Dan dari A, B, C, dan D ini, dia tuh menggunakan konjugasi yang menggabung. Jadi harus hati-hati sih. Karena kalimat efektif ini sangat berkaitan erat dengan konjugasi, silogisme, dan lain-lain. Udah ada yang bisa jawab, guys, dari pertanyaan ini? Kalian jawabnya cepet-cepet sih. Bacanya langsung kayak sat-set gitu. Beragam ya, Kak, ya. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda? Terus jawabnya bener, bener. Kayaknya semuanya jawab A deh. Karena nggak ada jawaban yang beda. Tapi kan kita juga bisa denger ya dari perspektif teman-teman yang lain, apakah jawabannya ada yang beda dari A, ya kan? Oke, nggak ada lagi yang jawabannya beda dari A. Kita tunggu deh sampai 24/2 ini berlalu. Oke, udah nggak, bener. Udah pas banget nih, berlalu 24/3. Dan teman-teman keren banget sih, udah langsung dapat jawabannya bener lagi. Dia penggabungan kalimat 6 dan kalimat 7 nih benar secara silogisme dan juga tanpa mengubah isi informasi utamanya. Coba kita bedah. Karena jawaban yang A ini benar, jadi kita bedah nih yang salah dulu. Kenapa dia salah? Oke. Nah, yang nomor 5 ini, kenapa yang B ini salah? Itu kan menggunakan kata konjungsi yang ini tuh termasuk konjungsi antar kalimat, ya. Jadi itu termasuk konjungsi antar kalimat, yang dimana konjungsi antar kalimat ini kita gunakan kurang tepat karena meskipun ini termasuk konjungsi yang sebab akibat, gitu. Kan di sini kalimatnya itu hal tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi, sementara oleh karena itu ini kan sebagai pendukung ya. Jadi meskipun itu artinya ada tolak belakang dong dari kedua belah pihak. Jadi itu kurang tepat ketika kita gunakan di penggabungan kalimat gitu. Nah, yang nomor 2, nomor C, kendati kisah-kisah tokoh inspiratif. Maka penting untuk mengenalkan kepada generasi muda. Ini kan nggak logis ya secara penulisan. Kendati kisah-kisah tokoh inspiratif menginspirasi. Itu secara kepenulisan dia itu terlalu bertele-tele. Gitu. Terus yang D, mengenalkan tokoh inspiratif kepada anak-anak penting, walaupun kisah mereka dapat menjadi, kan ini nggak nyambung ya. Nggak nyambung dong. Kenapa kata walaupun mengenalkan tokoh-tokoh kepada anak-anak penting? Karena apa? Karena kisah mereka tuh dapat menjadi sumber inspirasi. Kalau kita pakai walaupun, berarti kisahnya nggak inspirasi dong, ya kan? Nah, terus yang E, itu memberikan informasi dan motivasi bagi generasi muda. Tetapi penting untuk mengenalkan, nah ini juga konjungsinya tuh kurang tepat.
ya penggunaan kondisi tetapinya. Harusnya kan bertentangan ya. Nah, ketika mereka memberikan informasi, harusnya kalau dia pakai tetapi harus ada sementara kalimat selanjutnya itu untuk mendukung, untuk mengenalkan. Tetapi penting untuk mengenalkan. Jadi penggunaannya kurang tepat. Gitu. Jadi dari kepenulisan kalimat utuh ini teman-teman juga harus lihat kesejajaran si kalimatnya itu seperti apa. Dia logis ya. Logis tuh secara kepenulisan tuh dia jelas gitu. Maksud dan tujuannya apa gitu. Kalau kesejajaran ini dia tuh gimana kita menggunakan padanan kata atau bisa juga kita bilang kalau kesejajaran ini penggunaan imbuhannya gimana. Dan penggunaan imbuhan dan pola kalimat gitu. Jadi secara penulisan ini tuh harus kita lihat dia bisa kita katakan efektif ketika apa dan kapan gitu. Jadi ketika kalimatnya itu udah sejajar nih, imbuhannya udah bener nih, dia tuh sejajar. Ketika dia pakai pasif, ya udah pasif selanjutnya gitu. Dan juga logis, oh berarti ini deh yang paling efektif gitu. Tapi tetap balik lagi teman-teman, dia tuh sesuai nggak sama yang ditanya, sesuai nggak sama yang diminta dari soal gitu. Gitu guys. Tadi sih nggak ada yang jawabannya beda ya, pokoknya jawabannya sama A semua. Oke, sejauhnya ada yang masih kurang jelas nggak guys? Dari segi kesejajaran atau juga dari logisi kalimatnya. Teman-teman langsung cepet-cepet banget ya nangkap jawabannya, oh A, Kak, B, Kak, gitu. Semangat banget, keren. Oke, dari teman-teman, aman? Next ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu udah mulai kelihatan sih ya, soal-soal SNBT yang panjang, kali lebar, kali tinggi ini, udah mulai kelihatan. Di sini tuh, yang ditanya adalah, agar kalimat 6 ini menjadi baku perbaikan yang harus dilakukan itu apa? Kalimat 6 tuh ini. Kalimat 6 tuh ini. Di sini tuh sebenarnya udah langsung dikasih tahu sih. Jadi kita biasanya tuh langsung udah satu-satu perjawaban. Jadi misalnya yang kami cetak miring the straight time, apakah benar harus kita cetak miring ini supaya jadi baku kalimatnya. Terus tuh apakah kita harus hapus sebagian besar ini supaya baku, apa menghilangkan kata para atau mengubah ditahan menjadi di penjara. Kita harus lihat dari segi kelogisan kalimat sama kebakuan dari si kalimat itu seperti apa. Guys, kalian sih kataku gokil banget sih. Jawabannya cepet-cepet banget lagi. Betul, Ara. Karena harusnya remaja-remaja aja atau enggak para remaja. Karena ini kan masuknya terlalu jamak ya, terlalu banyak penggunaan kata. Ini pemborosan nih jatuhnya nih. Ya bener. Kenapa, ada yang tahu nggak kenapa desperate sign ini nggak kita tulis miring? Ada yang tahu? Betul, karena itu nama brandnya dia, nama peluncurannya si artikel ini, ya kan? Karena dia penulisan brandnya si artikel ini tidak perlu kita tulis miring, karena dia tuh bukan bahasa asing, dia tuh berdiri sendiri, betul.
Nah, terus yang B, menghapus kata sebagian besar. Nah, kalau kita baca, dilansir dari The Straits Times, para remaja-remaja ini sebagian besar ditahan berdasarkan undang-undang hukum pidana atau ketentuan sementara oleh CLTPA. Sebenarnya ya dari segi penulisannya dia logis secara penulisan, tapi ada nih kalimat yang terlalu uh, berlebihan nih. Udah ada para, ada remaja-remaja lagi. Satu aja kali ya Kak ya. Kalau remaja-remaja aja, ya kan? Atau kalau enggak para remaja aja gitu. Karena ini yang namanya kalimat berlebihan. Jadi penggunaan katanya terlalu boros lah. Kalau kata sekarang tuh terlalu boros. Jadi kalimat yang benar itu adalah menghilangkan kata para, ataupun nanti kalau di opsinya tuh ada kata mengganti kata para remaja menjadi mengganti kata para remaja-remaja menjadi para remaja juga benar. Gitu. Betul, karena dia nama lembaga tadi. Nah, selain itu kan yang B, D dan E ini kan secara kepenulisan dia udah benar kan, nggak ada yang perlu kita ubah gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita perbaiki nih dari B dan D ini, karena secara makna, secara kelogisan dia udah benar gitu guys. Oke, kita langsung next nih ke slide yang kurang lebih mirip ya guys ya dari segi struktur kalimatnya, tapi coba kita lihat. Oh iya guys, ini tuh masih termasuk dari pola kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu harus baku juga gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh langsung latihan soal dari mungkin langsung ini dulu kali ya. Kita simpulin dulu nih. Tadi kita dapat apa aja kalimat efektif tuh, ya kan? Ayo, tadi kalimat efektif tuh harus yang kayak gimana dari yang udah kita belajar. Kalimat efektif tuh harus apa guys? Ya, ada yang udah tahu, ada yang masih ingat tadi kalimat efektifnya yang kayak gimana yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kalimat efektif tuh harus yang sebelum-sebelumnya pertanyaannya harus hemat, betul. Ternyata selain duit yang menipis juga kalimat itu harus hemat juga ya guys. Walaupun dompet juga hemat, ya kan. Subjek dan predikatnya jelas, betul sekali. Terus apalagi, ayo diingat lagi nih, barusan banget nih. Kita materinya barusan banget. Tidak ambigu. Nih harus kita tulis ya. Kalimat efektif itu harus yang pertama, harus itu setidaknya subjeknya dan predikatnya itu jelas. Terus tadi katanya harus hemat. Janganlah ambigu juga, ya kan? Jangan ambigu. Dan bertele-tele. Terus juga tadi harus sepadan, harus logis, ya kan? Sepadan, logis juga dong. Sepadan ini sepadan secara ini ya, secara struktur, secara kepenulisan harus jelas gitu, harus logis juga. Ada lagi kesejajaran bentuk. Sepadan atau sejajar sama ya guys. Sepadan dan sejajar lah ya. Sejajar. Lagi nggak tadi? Paralelisme juga sama. Gitu. Pokoknya kalau kalimat efektif tuh yang baru kita banget bahas tuh apa tuh? Harus yang slide ini. Itu juga secara kepenulisannya guys. Dia tuh harus baku.
Jadi ternyata guys di PBN ini kita tuh harus bener-bener kayak hafalin kalimat kata baku deh, kata baku. Karena kan kita kalau zaman sekarang ya ekstrim, yang baku tuh ekstrim atau ekstrem nih. Mana nih yang baku? Kan kita udah bingung ya. Karena mungkin waktu SD masih oke lah kita belajar itu, tapi kalau udah kuliah kayak agaknya udah lupa lagi nih baku. Nah, jadi di kalimat efektif itu juga harus baku. Nah, apakah dia baku secara kepenulisan ataukah dia baku secara katanya nih harus baku. Gitu. Jadi langsung ya, kita langsung eksekusi nih. Latihan soal pertama. Nih, latihan soal yang pertama. Tipsnya guys, kalau kalian baca PBM ini, karena kan soalnya berjibun berparagraf dan banyak ya. Jadi tuh kita harus lihat langsung pertanyaannya dulu. Langsung pertanyaan aja kita sorot. Berdasarkan bacaan di atas, kalimat tidak efektif ditemukan pada nomor berapa. Oh, dari sini kan kelihatan ya cuma 5 nomor doang. Nanti bisa kita bedah. Oh, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 9. Langsung kita lihat nih. Nomor 3 itu seperti apa. Berdasarkan data, langsung kita baca. 3, 4, 5. Langsung kita buat dulu kali ya, biar agak beda ya. Mungkin udah ada yang udah dapet kali ya. Udah kayak, ini mah soal yang tadi ini. Langsung baca gitu. Ayo, mana nih guys dari kalimat ini. Kalau kita lihat ya, dari tiga, dia berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2004. Ini berada di angka 37 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 berdasarkan Lesotho, Maroko, Ethiopia, dan Argentina dari total 60 negara yang disurvei. Terus yang keempat ini bandingkan dengan negara tetangga yang tingkat perekonomiannya relatif sama dengan Indonesia, seperti Malaysia yang berada di peringkat ke-57 dan Vietnam di peringkat ke-88. Terus yang kelima, posisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan besar bagi para pembangunan nasional. Nah, nomor 7, itu sungguhnya di balik tindakan korupsi yang tampak sebagai pilihan sadar, terdapat mekanisme neobiologis kompleks yang berperan dalam membentuk perilaku tersebut. Dan yang mengusulannya, perspektif ini mungkin dapat membantu memahami dan menangani masalah korupsi yang begitu terlalu mengakar di Indonesia. Harusnya sih dari segi logisme aja sih kelihatan sih ya harusnya hasilnya yang mana. Dari segi pembolikan katanya sih kelihatan ya, katanya tuh yang matis cukup bervariasi ya guys ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang bilang nomor 9, ada yang C juga, rame, ada yang D. Oke, langsung kita lihat nih hasil pembahasan kita bedahnya satu-satu nih. Dari yang nomor 3, ya walaupun bentukannya kayak gini ya guys, kalian kayak lihat aja nomor kalimatnya aja, jangan ABC-nya. Kalau kalian lihat ABC-nya itu pasti kalian bingung. A itu apa, B itu apa, oh langsung lihat aja. Langsung dirutin gitu kalau bisa, supaya lebih cepat kalian ngebacanya. Oh, 3, 4, 5, 7, 9. Langsung ke kalimatnya, baru nanti langsung ketara gitu mana jawabannya. Jadi lihatnya tuh, oh 3, 4, nomor 4 misal ya, kalau jawabannya nomor 4, oh berarti A. Gitu, biar lebih cepat ya. Oke, langsung kita lihat. Ada nih yang bilang A. Nih, ya kan? Langsung kita lihat dulu nih yang A. Dia tuh nomor 4. Bandingkan dengan negara tetangga yang tingkat perekonomiannya relatif sama dengan Indonesia, seperti Malaysia yang berada di peringkat ke-57 dan Vietnam di peringkat ke-88. Yang Ani punya alasan nggak kenapa milih A? Ada ada yang ini nggak guys? Kenapa yang milih A ini ada alasan? Kan kita butuh juga kan perspektif lain, ya kan?
Atau yang ini alasannya juga logis, ya kan? Cara penulisan. Nah, jadi untuk slide nomor untuk soal nomor 6 ini, kalau kita lihat guys, kenapa nomor 4 ini kalian lihat mungkin dari segi kepenulisan kali ya, penggunaan kata seperti juga berpengaruh, tapi secara kepenulisan ini dia benar. Karena apa? Bandingkan dengan negara tetangganya itu apa? Malaysia dan Vietnam. Jadi dia benar gitu secara pemborosan kata enggak, penggunaan kata konjungsinya juga tepat, dan penulisan kata konjungsinya juga tepat gitu. Kalau yang nomor 4 ini. Terus ada juga yang jawab B. B itu nomor 9. Nah, yang nomor 9 ini, perspektif ini mungkin dapat membantu memahami dan menangani masalah korupsi yang begitu terlalu. Ini kelihatan ya, yang begitu terlalu nih, yang berlebihan banget ya kakak ya. Yang begitu. Jadi itu bisa digunakan satu aja. Kalau pakai yang begitu ya udah yang begitu, ya kan? Atau mau pakai yang terlalu, korupsi terlalu mengakar, ya udah bisa pakai yang terlalu aja, gitu. Jadi jangan langsung dipakai secara keseluruhan. Nah, kenapa nomor 9 jawabannya? Karena tadi Aira jawabnya bener. Aira, iya nggak sih? Aira nggak sih tadi? Si Gaisha. Karena dia bilang begitu terlalu tuh namanya boros. Bener dong. Ya kan bisa dipakai satu. Jadi ini tuh masuknya pemborosan kata. Gitu. Jadi maksudnya ke pemborosan kata. Jadi teman-teman juga harus lihat. Gitu kalau kita pakai tuh efektif nggak sih, berlebihan nggak sih? Karena kan segala yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalimat juga berlaku, semuanya sih berlaku. Nah, Kak Terjemih nanya nih guys, cara cepatnya gimana sih kita ngerjain soal PBM? Karena kan itu waktunya mepet, terus juga pertanyaannya uh, jauh banget, harus kita baca-baca soal. Nah, kita tuh biasanya tuh langsung lihat baca soal, terus tuh langsung lihat jawabannya, opsi-opsinya tuh kayak gimana. Gitu. Betul banget guys ya, dan Ais. Dan kali PBM ini kita benar-benar harus teliti sih guys. Kayak kalau kita ngerasa dia nggak logis nih, misal kayak A dan B, A ini nggak logis nih, menurut kita tuh nggak logis kan, oh kita keep dulu, kita dicatatkan, oh A ini kurang logis. Nah lanjut nih dia ke yang B, ini kita juga ngerasa nih dia kurang logis, oh kita keep dulu. Yang C ini udah aman ya kan, udah logis-logis aja nih, oh antara dua ini nih, nah pasti ada celahnya, bisa jadi kata bakunya, bisa jadi di penggunaan titik komanya, bisa jadi di konjugasinya, gitu. Jadi juga kita harus lihat secara struktur kalimatnya, apakah sudah sesuai subjek dan predikatnya, apakah dari segi penulisan dia udah sepadan, udah sejajar, udah logis, seperti itu. Oke, betul Regina. Dari yang ini juga nggak ada subjek, tapi tetap juga kita lihat dari secara kepenulisan ini, dia efektif seperti apa. Oh, yang ini nggak ada subjek. Oh, oh iya, satu lagi kurang. Tadi kalau dari kita bisa bilang kalimat efektif itu tadi dia sepadan. Dia itu masih bersinggungan dengan kalimat sebelumnya. Dia masih sejalan, topiknya sama. Dan juga harus lihat. Nah, karena sebelumnya tuh dia bilang indeks korupsi di Indonesia itu tahun 2040 tinggi, dia compare nih dengan negara tetangga. Terus tuh dari negara tetangga ini dia lihat kan perbandingannya, kalau ternyata di kita tuh masih tantangan besar nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Nah, di kalimat yang nomor 6 itu juga lanjutannya. Emang apakah si praktik dan perilaku korupsi ini
ada kesempatan atau niat dari para pelaku. Nah, ini tuh sebenarnya bentuknya tuh paragraf, tapi ini tuh aku bedah dalam bentuk kalimat supaya teman-teman tuh langsung kelihatan. Karena secara struktur tuh dia tuh bentuknya paragraf yang penulisan angkanya tuh nanti mepet-mepet. Nah, kenapa aku bedah satu-satu kayak gini? Supaya kelihatan per kalimat tuh mana yang boros, mana yang enggak, mana yang kayak gimana. Gitu. Gimana Regina? Apakah belum puas untuk pertanyaan ini? Oke, mungkin nanti kalau enggak langsung ditanya lagi aja ya. Dengan selanjutnya. Oke, next ya guys. Kita ke slide 8. Nah, gini nih maksud aku. Jadi di eh, soal-soal SNBT itu banyakannya kayak gini. Jadi tuh kita harus kayak jeli gitu loh. Kalau ini kan langsung satu paragraf. Nanti tuh ada itu dipisah lagi jadi paragraf selanjutnya itu di yang selanjutnya itu dipisah lagi jadi ada 3 paragraf. Nah, itu yang udah aku gabungin. Dan sini juga yang ditanya ini mana nih kalimat yang tidak efektif juga nih dari kalimat di atas. Nah, kalau ini tuh kan secara dikunjungan tuh kita langsung bisa lihat oh, 13, 14, 15, 16, 17. Oh ya udah, langsung kita bold aja nih dari nomor 13. Jadi kita langsung lihat nih 13 sampai nomor 17 aja yang perlu kita baca. Semua-semuanya nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Jatuhnya terlalu rajin. Tapi padahal kan waktu kita mepet ya. Jadi itu harus cepet-cepet jawabnya tuh yang mana, kalimatnya tuh yang mana gitu. Nah, dari 5 kalimat ini nih guys, kita tuh harus udah ternyata yang mereka tanya tuh dari 5 kalimat ini ada loh yang nggak efektif. Mana? Nah, mari kita bedah. Yang nomor 13 nih. Kemudian pada awal tetap juga ya guys, kita lihat kalimat sebelumnya itu seperti apa. Karena ketika kita menggunakan kemudian itu kan konjungsi ya. Konjungsi itu harus mengikuti kalimat sebelumnya seperti apa dan sesudahnya seperti apa gitu. Nah, yang 13 nih. Kemudian, pada awal 2001 juga menerapkan PPKM. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melonggarkan pembatasan hingga pada hari ini kebijakan tersebut resmi dicabut. Nomor 16, pengumuman ini muncul saat negara anggota G20 lainnya, China, tengah mengalami kelonjakan kasus COVID-19. Nomor 16, menurut catatan rapat yang bocor ke media, selama 20 hari pertama di Desember yang setidaknya 250 juta penduduk yang diduga terinfeksi virus corona. Nah, nomor 17 ini, lonjakan kasus di negara tirai bambu terjadi usai pemerintah Xi Jinping melonggarkan strategi ketat zero COVID usai diterapkan selama 3 tahun. Nah, harusnya sih ya dari kalimat ini kalau aku baca sekilas mana ya kalimat efektifnya, kayaknya nyambung-nyambung aja ya semua ya. Kayak aman-aman aja sih semua kelihatan ya. Dan slide nomor 7 ini, yang nomor 7 ini, ya, jelas-jelas aja. Nah, tapi yang perlu teman-teman lihat, penggunaan kata penyucinya itu pakai apa? Apakah sesuai atau enggak? Terus tuh, apakah masih logis dengan kalimat sebelumnya? Ya kan, apakah sejajar, sepadan, gitu. Kayak udah ada yang jawab B, ada yang jawab 14 karena pemborosan kalimat hingga pada hari ini. Ada yang jawab B. Ada lagi yang beda jawabannya? Mungkin kita bakalan terkecoh sih sama uh, 5 kalimat ini karena secara kelogisan dia jelas gitu. Penulisannya jelas terstruktur, ya kan? Oke, langsung kita lihat nih. Karena ada banyak yang bilang B, kan? Oke, langsung kita lihat ya. Apakah benar B jawabannya?
Nah, coba kita lihat. Langsung ke yang B ya, nomor 14 ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah melonggarkan pembatasan hingga pada hari ini, kebijakan tersebut resmi dicabut. Tadi ada yang bilang kalau pada hari ini tuh dia kapan gitu ya waktunya pemborosan kata nih pertanyaannya. Nah, coba teman-teman kita baca sekilas lagi ya. Nah, nomor 14 ini, jawabannya itu sudah tepat secara kepenulisan. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, pemerintah melonggarkan pembatasan hingga pada hari ini, kebijakan tersebut resmi dicabut. Karena pembatasan hingga pada hari ini sudah tepat karena dia waktunya hari ini dia dibahasnya pas kapan? Ya kan? Pas COVID. Nah, rilis waktunya ini kapan? Rilis waktunya ini pada hari ini menyatakan rilis waktunya si berita ini ditayangkan ini di 30 Desember 2023 secara kebutuhan kalimat dia ada gitu. Dia ada penjelasannya. Nah, karena di sini kalau teman-teman lihat, pernyataan Jokowi muncul saat ini mengumumkan kebijakan baru pemerintah. Konferensi di instan mereka Jakarta Pusat Jumat 30 Desember. Nah, hari ini yang dimaksud di sini itu adalah penggunaan hingga pada hari ini. Itu hingga saat ini juga bisa. Atau hingga pada hari ini. Hingga hari ini. Nah, yang tidak efektif itu kalau teman-teman lihat ada pemborosan kata satu lagi itu di nomor 16. Kenapa nomor 16? Karena coba kita baca. Menurut catatan rapat yang bocor ke media selama 20 hari pertama di Desember yang setidaknya 20 juta penduduk yang diduga terinfeksi corona. Jadi terdapat pemborosan kata yang dalam kalimat tersebut sehingga membuat kalimat ini tidak efektif. Nah, gimana caranya kita buat efektif? Nah, menurut catatan rapat yang bocor ke media, selama 20 hari pertama di Desember, setidaknya 205 juta penduduk diduga terinfeksi virus corona. Gitu. Jadi penggunaan kata ini boros banget sih. Ya. Penggunaan kata yang karena ketika kita tidak pakai yangnya, kalimatnya tetap utuh. Kalimatnya tetap tanpa mengubah kaidah dari si bahasanya itu sendiri. Menurut catatan rapat yang bocor ke media, selama 20 hari pertama di Desember, setidaknya tercatat 250 juta penduduk diduga terinfeksi virus corona. Jadi kita ingat lagi kalimat sebelumnya. Kalau termasuk pemborosan kalimat, penggunaan kata yang sampai 3 kali. Sementara kalau kita hilangkan 2 kalimat kata yang selanjutnya itu dia secara penyampaian katanya itu maksud dan tujuannya itu tepat gitu. Jadi kenapa pembatasan melonggarkan pembatasan hingga ini kurang tepat? Karena jelas gitu hari ini itu kapan di 20 Desember 2022. Gitu guys. Betul kan kata ada yang mentang-mentang ngomong yang enak ya sampai 3 kali itu nggak pokoknya yang berlebihan itu nggak baik. Pokoknya kalau ada pengulangan kata yang berlebihan itu tidak baik. Gitu. Betul Dinara. Pasti teman-teman juga pas lihat oh iya ya. Makanya di PBM ini benar-benar teliti sih guys. Karena kayak tadi yang aku bilang kalau kita ngerasa yang ani udah mulai benar, tapi kita harus juga baca yang selanjutnya. Ya kita harus lihat juga opsi yang lain. Karena apa? Jadi dari segi penulisan si strukturnya juga harus lihat dan kan itu kan ada 5 opsi ya. Jadi kita harus beda satu-satu juga. Kayak keep dulu deh yang A, kita baca dulu yang B, yang C. Karena kan
mungkin pas kita baca kita langsung tapi yang B itu ternyata ada yang lebih tepat jawaban. Seperti itu guys. Ya, pokoknya harus ingat lah yang boros-boros tuh yang enak. Kalau ada kata yang 2-3 kali diulangi, tanda tanya nih, ya kan? Kenapa nih sampai diulangi 2-3 kali? Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penggunaan kata konjungsi. Karena dari tadi kan kita udah menyinggung banyak banget ya konjungsi-konjungsi yang digunakan dalam kalimat efektif nih untuk menggabungkannya supaya maknanya sama atau supaya dia berkaitan, berikatan. Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga sama. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke konjungsi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih konjungsi itu apa? Ada yang tahu nggak guys? Konjungsi itu sebenarnya apa sih? Konjungsi ini ada artinya nggak sih? Gitu. Konjungsi ini singkatan kah? Apa konjungsi ini sejenis ini apa? Betul, konjungsi ini adalah kata hubung gitu. Jadi baratnya yang comblangin kali ya. Jadi penghubung si A sama si B ini. Gitu. Jadi harus ada konjungsi supaya kalimatnya tuh selaras, sepadan gitu. Belum juga kita bahas pertanyaannya, udah langsung jawab jawaban E ya. Oke, nah langsung ya guys, kayak langsung lihat penggunaan konjungsi yang tepat untuk mengisi rumpang kalimat the best tuh gimana ya? Langsung kita lihat kalimat the bestnya, ya kan? Kalimat the bestnya ini nih. Tapi kalau menggunakan kata konjungsi, teman-teman juga harus lihat konjungsi itu kita harus lihat kalimat sebelum dan kalimat sesudah itu seperti apa, ya. Pokoknya harus diingat lah kalau konjungsi itu antara dua kalimat kan. Jadi kita harus lihat yang sebelum dan sesudahnya itu seperti apa. Nah kan dia nggak begini. Nah, kita lihat dulu, baca dulu ya sebelumnya. Sengaja jawab aja nih, ya kan? Yang paling utama adalah konsistensi hasil masakan yang sempurna karena suhu dapat dikontrol dengan presisi. Yang 12 ini nutrisi makanan lebih terjaga karena proses memasak berlangsung dalam wadah tertutup. 13, makanan yang dimasak dengan metode ini juga lebih awet karena minim kontaminasi bakteri. Ada nih kata makanan yang dimasak dengan metode ini juga. Nah, dari sini sih kalau kita lihat konjungsi yang tepat tuh dari satu-satu ini yang mana nih? Terus ada yang pegang sehingga ayo dibaca lagi loh kalimatnya. Pas dipakai sehingga selaras enggak? Bener enggak? Sesuai enggak? Ya kan? Oke, jadi langsung baca nih. Kita langsung pakein deh satu-satu deh. Sebenarnya dulu kalau untuk SNBT ini kan terlalu mepet waktu. Biasanya itu langsung kayak kita langsung gunain tahu kalimatnya. Yang paling utama adalah konsistensi hasil masakan yang sempurna karena suhu dapat dikontrol dengan presisi. Karena nutrisi makanan lebih terjaga karena, nah itu kan pemborosan kata nih ya. Ada karena-karenanya. Nah ini boros banget nih kalau pakai ini. Ya kan? Nah, lanjut nih yang B. Yang paling utama adalah konsistensi hasil masakan yang sempurna karena suhu dapat dikontrol dengan presisi. Oleh karena itu, nutrisi makanan lebih terjaga karena proses masak berlangsung dengan wadah tertutup. Makanan yang dimasak dengan metode ini juga lebih ini jawabannya kita keep dulu. Yang C, yang C ini termasuk konjungsi antar kalimat juga ya, karena dia berada di awal kalimat 12 gitu. Nah, yang paling utama adalah konsistensi hasil masakannya yang sempurna karena suhu dapat dikontrol dengan presisi. Namun, berarti kan harusnya bertentangan. Sementara ini tuh adalah kalimat pendukung. Gitu. Kalau kita pakai ini, bertentangan dong. Ya kan? Yang B nih. Yang paling utama
adalah konsistensi. Nah, ini kontrol dengan presisi. Selain itu, nutrisi makanan, ayo, kalau kita pakai selain itu berarti harusnya dia tuh ini kan kontra kalimat kan, berarti dia berbeda dong, ya kan, secara kepenulisan. Kontra kalimat. Bener gak berbeda? Soalnya teman-teman udah keepnya yang, soalnya teman-teman keepnya yang B kan. Oleh karena itu soalnya itu konjungsi antar kalimat alternatif. Nyatanya hasil ya Kak. Benar Saskia. Terus kalau yang Geisha nih bilang selain itu, soalnya dia konjungsi penambah. Kalau selain itu kan jatuhnya, kalau selain itu kan berarti ada yang beda dong. Ya enggak? Jadi kan kalau kalimat semuanya di kelas ya selain, berarti ada pengecualian dong. Ya enggak? Berarti jatuhnya sementara yang nutrisi makan lebih terjaga ini adalah kalimat pendukung. Pendukung dari kalimat-kalimat sebelumnya dan ditambah ada dukungan juga dari kalimat 13. Kalau kita pakai metode ini nih, dia tuh lebih awet. Jadi 3 kalimat ini adalah kalimat pendukung ketika kita pakai metode si sospite ini. Nah, itu kan bertentangan dong kalau kita selain itu bertentangan enggak? Ya kan? Berarti kan selain itu berarti ada pengecualian. Kenapa? Jadi kayak misal deh kita di ruangan, semuanya bisa keluar kecuali dia terkecualikan, berarti dia beda sendiri, ya kan? Sementara ini merupakan kalimat pendukung. Gitu. Nah, sehingga nih juga konjungsi. Tapi dia tuh masuknya konjungsi antar kalimat yang masih berhubungan dengan informasi. Kalau konjungsi sehingga nih, dia tuh merupakan konjungsi sebab akibat, ya kan? Bertingkat atau menghubungi kalimat yang bertingkat. Contohnya, saya pergi ketika ia sedang, atau enggak uh, saya memasak karena apa? Dia pokoknya tuh dia tuh kita hubungkanlah kalimat yang bertingkat. Jadi ada perbedaan kata. Misal kalimat contoh si konjungsi bertingkat ini. Saya datang ketika dia pergi. Enggak, dia datang ketika saya pergi. Jadi ada kontra berlawanan secara kepenulisan gitu. Saya rajin baca buku sehingga saya dapat apa? Apa yang saya dapat ketika ini? Gitu. Gitu guys. Jadi yang paling benar adalah B. Makanya jawabannya betul yang B. Kalau sehingga tuh masuknya tuh dia ke bagian kalimat, betul ke dalam. Jadi tuh biasanya tuh bisa kita letakkan di awal kalimat juga sebenarnya, tapi dengan pola yang bertingkat. Berarti tuh kita rajin belajar supaya apa sih? Kita rajin ikut junjung kelas ini supaya apa sih? Nah, kita rajin ikut belajar UTBK ini sehingga nanti nilai kita tuh lebih bagus. Gitu. Jadi ada dia di betul banget Saskia. Gitu. Ya kan? Konjungsi ini sebenarnya banyak guys. Dan di kalimat ini tuh di PBM ini sangat banyak menggunakan konjungsi. Jadi teman-teman harus tahu konjungsi karena itu masuknya kemana, dia tuh hubungannya apa, apakah dia di awal kalimat, di tengah kalimat, terus tuh hubungin kalimat yang kayak gimana sih, gitu. Terus next nih, setelah ini ada kalimat konjungsi, atau lagi apa dua lagi. Ini juga nih, konjungsi juga nih. Bisa teman-teman lihat. Oh, nih, si Rina ini punya wacana nih. Jadi pertama, dia tuh selalu datang ke sekolah lebih awal agar memiliki waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Langsung ya, harusnya tuh kita harus langsung baca pertanyaan. Kalimat manakah yang mengandung kesalahan? Ingat ya, kesalahan.
Berarti harus cuma satu doang nih yang salah. Berarti ada 4 yang benar. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Katanya tuh mana sih yang salah di sini? Berarti kan satu doang nih yang salah, 4-nya benar gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ini mana sih yang salah? Yang nomor 1. Rina selalu datang ke sekolah lebih awal agar ia memiliki waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Nah, kita harus apa namanya? eh, tulis mana dia konjungsinya. Nih aku tulisin deh konjungsinya. Karena konjungsinya sebenarnya banyak ya guys. Nah, itu ada yang nomor 2, ia sangat menyukai pelajaran matematika sehingga ia sering berlatih soal di rumah. Yang nomor 3, selain itu, Rina juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan paduan suara. Oleh karena itu, ia mampu mengatur waktu dengan baik dan tetap berprestasi di sekolah. Namun, teman-temannya sering meminta bantuan Rina dalam memahami pelajaran sebab ia dikenal sebagai siswa yang cerdas. Mungkin habis ini kita bedah kali ya satu-satu mana nih kalimat kalimat konjungsinya satu-satu seperti apa. Udah ada yang punya jawaban nih untuk konjungsi yang ini. Udah ya. 4 atau 5. Udah mulai ragu-ragu nih si kakak ini. Merah biru dan merah ragu-ragu nih. Oh, gambarnya hilang. Oke, mungkin sambil ya. Sambil dilihat. Oke, langsung itu udah. Mungkin aku langsung nulis saja kali ya di bawah. Oke, jadi yang nomor 1 nih. Rina selalu datang ke sekolah lebih awal agar ia memiliki waktu untuk membaca buku. Secara penggunaan konjungsi alir ini, dia sudah tepat. Karena apa? Itu kan sebab akibat. Nah, ketika dia datang ke sekolah lebih awal, supaya apa? Agar apa? Agar dia punya waktu nih untuk membaca buku. Jadi guys, agar ini adalah hubungan bagian kalimat yang setara. Artinya tuh dia sejalan. Tadi dia bilang ke sepadanan lah, kesetaraan, kesejajaran kalimatnya itu benar. Jadi berarti dia tuh berbanding lurus. Nah, algoritma itu agar ini dia tuh berada di bagian kalimat atau bisa biasanya kita bilang sih intra kalimat ya. Karena dia itu untuk koordinatif atau setara lah secara kebahasaan, ya kan? Nah, kalau yang Denis gimana? Tulis satu-satu dulu kali ya. Kita enak bahas. Oke, nah kalau sehingga ini itu merupakan kalimat sebab akibat atau konjungsi sebab akibat. Nah, kalau selain itu masuknya tuh antar kalimat. Benar, penulisan antar kalimatnya itu dia udah benar.
Karena apa? Dia berada di awal dari suatu kalimat itu. Karena itu juga merupakan antar kalimat juga dia. Namun juga merupakan antar kalimat. Gitu. Nah, dari yang 3, 4, sama 5 tuh dia secara kepenulisan antar kalimatnya udah benar. Ya kan? Penggunaan konjungsinya udah benar di awal kalimat. Nah, tapi kita lihat apakah dia secara kelogisan kalimatnya juga sudah benar atau enggak. Coba kita lihat. Selain itu, Rina juga aktif mengikuti berbagai kegiatan. Benar. Dia membandingkan. Bandingkan apa? Selain dia menyukai pelajaran matematika, selain itu dia juga suka loh kegiatan ekstrakurikuler, pramuka dan juga paduan suara. Oleh karena itu kan sebab akibat yang ada di antara kalimat. Oleh karena itu hasilnya apa? Hasilnya dia bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Namun dia juga punya apa namanya kayak perbedaan lah, ada struggle lah. Namun karena dia bisa ngatur waktu itu, tapi teman-temannya juga sering minta bantuan nih ke dia, sebab dia dikenal sebagai siswa yang cerdas. Jadi ibaratnya adalah akibat dari dia ikut kegiatan-kegiatan ini berprestasi, dia diminta teman-temannya bantuan. Jadi secara penulisan 3, 4, 5 ini sudah benar teman-teman. Yang kurang tuh ada di nomor 2. Kenapa? Coba kita lihat. Ia sangat menyukai pelajaran matematika sehingga ia sering berlatih soal di rumah. Ayo. Kan ambigu ya dari secara kepenulisan. Karena apa? Sehingga nih tidak digunakan di awal klausul. Melainkan harusnya tuh kita uh, dia tuh hubungan sebab akibat. Ya kan? Kalau dia suka pelajaran matematika, bukan sering dong dia berlatih di rumah. Ketika dia suka pelajaran matematika harusnya nilainya bagus dong, atau enggak bahasanya kita ganti. Ia sangat menyukai pelajaran matematika, karena itu seringlah dia berlatih di rumah. Atau enggak nih, si Rina nih sangat menyukai pelajaran matematika, jadi dia sering banget nih berlatih soal di rumah. Gitu. Jadi penggunaan kata konteksi sehingga nih menjadi akibat dari si dia suka matematika ini kurang tepat. Nah, si Ana nanya nih, harusnya tuh namun ini bertentangan nih kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya, harusnya nggak bertentangan. Nah, kenapa penggunaan kata namun di sini sudah tepat? Karena guys, kalau kita lihat kan dari kalimat nomor 4 ini, oleh karena itu nih, dia mampu mengatur waktu dengan baik dan tetap berprestasi di sekolah. Namun, walaupun dia berprestasi nih, teman-temannya juga sering minta bantuan ke dia untuk memahami pelajaran. Sebab ia dikenal sebagai siswa yang cerdas. Jadi penggunaan kalimat namun ini sudah benar dia di antar kalimat. Karena kata namun ini merupakan penghubung dua kalimat dan berada di awal kalimat. Gitu. Jadi secara uh, penggunaannya tuh dia sudah benar. Kan saya tidak setuju namun tidak marah. Kan di sini dia bilang dia tuh mampu nih mengatur waktu dengan baik dan tetap berprestasi. Namun teman-temannya sering minta. Berarti kan dia penghubung dua kalimat yang berada pada awal kalimat. Dia tuh dia penulisan antar dua kalimat nih. Dia tuh pinter loh bagi waktu dan berprestasi. Tapi teman-temannya sering minta dia memahami pelajaran karena dia tuh siswa yang cerdas. Gitu. Jadi logika penulisannya itu sudah benar. Nah, yang tidak benar adalah si nomor 2. Karena apa? Ia sangat menyukai pelajaran matematika. Sehingga yang sering, harusnya kan akibatnya dong. Karena apa sih dia suka matematika? Atau enggak karena dia suka belajar matematika nih, dia sangat menyukai pelajaran matematika. Karena itu dia seringlah berlatih di rumah. Gitu. Jadi penggunaan kata sehingganya itu kurang tepat. Jadi jawaban yang benar yang mengandung kesalahan itu adalah penggunaan kata sehingga.
Karena sehingga ini adalah konjungsi sebab akibat gitu, konjungsi sebab gitu. Sebenarnya kalau namun dan ada pertanyaan nih dari Saskia. Kalau namun dan sebab ini boleh dipakai barengan nggak Kak? Gitu. Penggunaan namun dan sebab ini secara bersamaan itu tuh sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan. Selama si struktur kalimatnya itu logis, tujuan atau maksud si kalimatnya itu benar atau enggak sesuai. Berarti logismenya tuh jalan. Ketika kita pakai namun dan sebab kan sebab itu kan jatuhnya akibat ya. Namun itu ini karena apa? Ada pertentangan nih. Kenapa kita pakai dua hal ini? Secara penggunaan secara bersamaan bisa-bisa aja. Tapi tetap balik lagi teman-teman harus dilihat juga logisnya kalau kita pakai secara dua-duanya gitu. Nah, karena yang ditanya itu adalah konjungsinya, yang kita lihat tuh konjungsinya dulu. Nah, kalau penulisan konjungsi kan harusnya eh, kita tahu ya kalau antar kalimat tuh konjungsi yang di depan kalimat tuh harus tanda koma dulu baru kalimat selanjutnya seperti itu. Tapi kalau dari pacar Jamin yang nanya nih, kalau soal kayak gitu yang dilihat tuh letak konjungsinya aja tanpa memperhatikan titik koma di depan atau di belakang konjungsi kah apa tetap dilihat. Kalau dari konjungsi kita tuh harus lihat yang pertama adalah konjungsinya. Penggunaan ini kan penggunaan ini ya, penggunaan titik dan koma ya. Nah, kalau konjungsi sehingga, komanya kan harus sebelum sehingga, baru jadi koma dulu baru sehingga. Kalau konjungsi yang kayak namun, dengan demikian, itu tuh dengan demikian dulu di awal kalimat, baru kita koma, baru kalimat selanjutnya. Jadi, titik dan koma ini berlaku tergantung konjungsinya itu kita pakai seperti apa gitu. Kalau disebab akibat kan berarti penyebabnya dulu. Karena apa nih sebabnya kan kita koma dulu karena ini gitu. Kayak nggak jamin, pacar jamin. Nah, jadi tetap kayak harus kita lihat lagi dia tuh sampai mana sih sebenarnya konjungsinya itu seperti apa sih dia mintanya yang sehingga kah, yang oleh karena itu yang dan. Nah, kalau dan kan dia nggak perlu pakai koma kan, karena dia menghubungkan dua kalimat gitu. Oke, lanjut lagi. Dari sini ada yang mau teman-teman tanya dulu nggak? Ada yang mau kayak masih ada yang bingung atau something like that? Oke, oke ya. Ntar kalau mau ditanyain langsung aja ya guys. Ada nih satu lagi pertanyaan. Itu konjungsi untuk kalimat yang rumpang. Berkalimat tujuh. Coba kita lihat kalimat tujuhnya, kalimat enamnya dulu ya. Indonesia ingin sejahtera dan menjadi negara maju. Tujuh titik, Indonesia dapat meningkatkan daya saing nasional dengan meningkatkan kerjasama salah satu dengan Australia khususnya dalam bidang pendidikan dan isu pembangunan berkelanjutan. Jelas sih. Nah, dari kalimat ini itu kan berarti
dia tuh konjungsi yang dipakai adalah konjungsi ini intra intrakalimat. Si yang digunakan tuh adalah konjungsi intrakalimat. Yang dimana tadi? Antar kalimat. Karena dia kan di awal ya. Antar kalimat ya guys. Antar kalimat. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat ya antar kalimat tuh yang mana aja. Ya kan? Dan kayak langsung ke baca sih antar kalimat tuh yang mana aja. Nah, konjungsi antar kalimat itu dia sebenarnya ada beberapa. Contohnya tuh ada namun, ya kan? Namun, oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Nah, dari sini sih pilihannya udah ada ya. Nah, dari sini konjungsi eh, karena dia di awal kalimat, berarti dia konjungsi antar kalimat. Yang dimana dari sini jika itu kan merupakan konjungsi sebab akibat. Jika maka ini merupakan konjungsi sebab akibat. Terus kalau yang sehingga juga menggunakan konjungsi sebab akibat, ya kan? Terus yang oleh karena itu ini merupakan konjungsi antar kalimat. Nah, kalau kemudian ini konjungsi apa? Nah, kalau kemudian ini merupakan konjungsi waktu kapan, ketika kapan, gitu. Jadi dari sini juga kita kalau kita bisa lihat oleh karena itu merupakan konjungsi yang cocok untuk penggunaan antar kalimat. Nah, coba deh kita masukin logis nggak kalimatnya, jadi efektif nggak, jadi nyambung nggak, gitu. Indonesia ini sejahtera dan menjadi negara maju. Oleh karena itu, Indonesia dapat meningkatkan daya saing nasional dengan meningkatkan kerjasama, salah satunya dengan Australia, khususnya dalam bidang pendidikan dan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau sesuai. Tapi kalau teman-teman juga ragu nih, bisa juga dicoba satu-satu. Indonesia ini sejahtera dan menjadi negara maju jika ada koma. Sementara kalau kita jika tuh kita nggak perlu pakai koma untuk kalimat selanjutnya. Nah, kalau maka tuh kita tuh harus ada kalimat sebelumnya koma baru maka. Nah, itu tuh kurang tepat kalau kita pakai di antar kalimat. Nah, kalau sehingga nih, sehingga tuh adalah konjungsi intrakalimat yang harusnya dia tuh berada di dalam kalimat, jadi tidak bisa di awal kalimat. Terus kalau kemudian terjadinya kan kurang nyambung ya, Indonesia ingin sejahtera yang menjadi negara maju, kemudian Indonesia dapat meningkatkan. Nah, itu kurang tepat karena tidak menjelaskan waktu gitu guys.
Betul, kemudian itu konjungsi temporal. Betul sekali. Oke deh. Slide aku udah selesai guys. Jadi 90 menitnya gak terasa. Maaf ya kalau awal tadi agak ada sedikit trouble tentang koneksi. Oke. Nah, jadi pembahasan kita hari ini tuh tentang konjungsi sama kalimat efektif. Jadi aku harap nih teman-teman habis dari sini tuh setidaknya oh, kalimat efektif tuh harus baku, harus logis nih, harus sepadan, gitu-gitu. Jadi teman-teman udah bisa bedain kalimat logis itu yang seperti apa, gitu. Dan kalimat logis itu juga ini tau guys, dia tuh berkorelasi juga sama kalimat efektif. Karena kan kita menggabungkan ya supaya kalimat efektif tuh kita pakai konjungsi yang seperti apa. Iya tuh. Oke. Ini dari aku segitu ya guys. Makasih ya guys. Semangat ya untuk PBM seru kalau kita ini kalau teliti ya baca soalnya. Gitu deh. Sama-sama guys. Amin. Semoga BBM-nya 800 plus 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 plus. Minimal banget ya. Minimal banget 500. 1000 sih kalau bisa ya. Kakak 1000. 1000 tuh bangga banget sih. Segitu. Teman-teman dapat. Oke deh. Mungkin sekian presentasi. Presentasi. Kayak kuliah aja ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap balik lagi harus ini tau guys, harus rajin latihan soal. Itu adalah kunci nilai PBM 100. Bye guys. Mungkin dari aku segitu dulu. Sampai ketemu di section selanjutnya. Bye. Semangat ya. Thank you, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kakak. Bye. Makasih, Kak. Sama-sama guys.